Assalamualaikum semuanya. Kalian tahu gak sih, sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, beliau itu udah dikenal sebagai pembisnis yang sukses loh. Bahkan dijuluki Al-Amin karena kejujuran dan amanahnya dalam berdagang. Hari ini saya akan bawain kisah inspiratif banget. Bagaimana cara Rasulullah itu membangun bisnisnya dan jadi entrepreneur sejati. Yuk kita bahas santai tapi dalam. Permulaan awal karir bisnis Rasulullah. Waktu kecil, Rasulullah udah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Di usianya yang masih muda, beliau udah belajar banyak tentang etika dagang, cara tawar-menawar, dan memahami pasar. Ini bukan bisnis asal-asalan, tapi diawali dari belajar langsung di lapangan. Gak ada instan jadinya. Lalu, beliau jadi pebisnis profesional di usia yang ke-25 tahun. Rasulullah dipercaya oleh seorang pengusaha wanita kaya, Siti Khadijah, untuk membawa dagangannya keluar kota dan hasilnya dagangannya laris manis. Untung besar. Kenapa bisa? Karena Rasulullah berdagang dengan jujur, gak curang, gak tipu-tipu. Beliau gak cuma jual barang, tapi jual kepercayaan. Kata Khadijah, tak pernah kulihat orang sejujur dan seamanah ini dalam bisnis. Dan kalian tahu sendiri akhirnya Khadijah melamar Rasulullah. Jadi kejujuran dalam bisnis itu bukan cuma ngasih rezeki, tapi juga jodoh. Lalu yang ketiga ada prinsip bisnis Rasulullah. Ada 3 hal utama yang selalu Rasulullah pegang dalam berdagang. Yang pertama jujur, gak pernah tipu-tipu ke pelanggan. Lalu yang kedua amanah. Barang orang dijaga, kepercayaan dijunjung tinggi. Lalu yang ketiga adalah profesional dalam mengatur strategi, waktu, dan keuangan dengan baik. Beliau juga pernah bersabda yang artinya itu pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada dalam hadis riwayat Tirmizi. Coba kalian bayangin, jadi pebisnis tapi derajatnya kayak para nabi, gimana gak keren? Lalu dari kisah tadi, apa yang bisa kita tiru? Yang pertama, mulai dari yang kecil tapi niat yang besar. Lalu fokus bangun reputasi, bukan cuma cuan. Terus ada jujur meskipun itu bikin untung lebih kecil di awal, tapi bisa bikin untung besar di akhir. Lalu yang terakhir adalah bangun sistem yang profesional. Catat pemasukan, atur stok, dan jaga pelanggan. Kalau kita terapkan prinsip bisnis Rasulullah, insya Allah usaha kita nggak cuma berkah, tapi juga bertahan lama. Jadi sobat entrepreneur, yuk tiru cara Rasulullah dalam berbisnis. Karena sukses itu bukan cuma soal omset, tapi soal integritas, keberkahan, dan manfaat buat orang lain. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan terus bahas topik-topik entrepreneur Islam lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.